habis Apa? Putih-putih. Enggak. oke. Iya. Oke, Maya, kemarin habis liburan ya di Bali itu dalam rangka apa sih, emang liburan atau bukan? Jadi aku sama Dedi sama Kaloli itu kemarin ke Bali karena ada kerjaan juga, sekalian liburan juga. Itu bareng-bareng juga sama Kak Niki dan teman-teman lainnya. Kalau Kak Niki itu di sana syuting video klip. Nah, kita di sana itu 5 hari, kalau Kak Niki 4 hari. Jadi Kak Niki kemarin balik duluan, kalau kita nyusul gitu. Jadi ya di sana kerja sambil liburan sih. Itu berapa hari? Tadi kan aku 5 hari, kalau Kak Niki 4 hari. Itu cukup kelilingnya, maksudnya keliling Mana aja? Balinya kemana aja tuh? Kemarin ke Ubud, terus ke Kute, terus kemana lagi? Kemarin itu doang ya, Ubud sama Kute ya. Ubud sama Nusa Penida, 3 berarti. Tapi kalau habis liburan nih, kamu langsung benerin gitar hari ini. Emang maksudnya langsung apa persiapannya ke depannya kalau kamu sendiri? Persiapannya ke depannya yang pasti ada beberapa perform, terus juga kan gitar aku juga setiap hari aku mainin kan. Jadi apa ya? Ganti senar itu buat nyaman aja kalau supaya dimainin. Kalau misalkan karatan kan nggak enak ya, Kak. Jadi itu juga aku ganti senar karena itu kemarin senarnya udah nggak enak banget. Jadi juga ada beberapa yang harus diperbaiki sama masnya. Tapi kalau untuk perawatan gitar emang kamu sendiri yang terlalu, maksudnya dalam arti perhatian banget untuk gitarnya semuanya tujuh-tujuhnya, atau nunggu Dede dicek dulu atau baru diperbaikin seperti apa? Aku sama Dedi sih yang ngecek. Kalau misalkan aku udah ngerasa nggak enak, Ded ini gitarnya udah nggak enak nih senarnya, terus Dedi ya langsung gitu. Oh ya udah nanti dibawa ke MG buat diperbaikin atau diganti senarnya gitu. Gitar kan ada 7 tuh. Yang paling mahal harga berapa? Yang paling mahal yang Les Paul Itu berapa? itu 12 juta lebih. Itu perawatannya lebih intensif nggak daripada gitar yang ini? Kenapa? Lebih intensif nggak untuk perawatannya daripada yang gitar yang ini? Semua gitar sama sih perawatannya. Mau mahal mau murah semua perawatannya sama. Berarti semua gitar juga disayang. Apa ada Disayang yang dong. ada yang paling disayang? Nah, gitu? yang kamu Paling biasa- sayang Nah, gitar kamu. kita dibawa perform khusus nih. Kalau yang paling disayang tuh ada satu gitar Fender juga yang gitarnya Avril, itu gitar kesayangan aku banget dan itu yang sering banget aku bawa untuk perform, untuk aku latihan juga aku suka mainin gitu. Itu sih yang paling aku sayang gitu, yang paling aku prioritasin. Pernah punya pengalaman tersendiri nggak sih pas saat gitar atau itu ntar jatuh atau gimana? Putus. Atau Oh. hilang diapain orang gitu mungkin? Kalau hilang atau jatuh gitu nggak pernah sih. Paling ya kalau tiba-tiba senar putus pernah gitu. Itu berarti kondisi senarnya udah nggak nyaman. Itu kalau tiba-tiba lagi dimainin nih terus tiba-tiba putus itu pernah. Tapi jarang sih. Itu cuma beberapa kali doang. Tapi katanya ada gitar yang gitar yang dikasih artis itu yang mana? Kenapa? Gitar dikasih artis. Artis? Nah, ada nggak? Nggak ada. Maksudnya ada kolaborasi gitu? Kolaborasi? Gitar. Oh, Iya. ada. Custom dari Custom, yang Avril paling. Anaknya ada Itu gitar yang tadi aku bilang yang Fender itu yang custom dari Avril Lavigne gitu. Itu gitar kesayangan aku banget, itu yang sering aku bawa buat perform gitu. Gitar untuk gitar udah nih. Terus kemarin kan sempat ramen ya dari netizen, banyak yang salfok sama body kamu sekarang nih. Mungkin kamu bisa jelasin ada perawatan khusus nggak? Dalam arti kamu olahraga atau makannya, kan biasa kamu makan bebas nih, cuma dalam arti badannya gini aja atau seperti apa sih? Jujur sebenarnya aku olahraga tuh jarang, cuman lebih ke menjaga pola makan sih. Jadi selalu ngingetin aku kalau misalkan udah malam nih, Kak jangan makan malam gitu. Tapi kalau siang bebas, aku mau makan banyak juga nggak apa-apa. Asalkan kalau makan malam itu pokoknya jangan makan malam aja. Sama paling banyakin minum air putih sih. Kalau dibilang dietnya apa, aku nggak diet. Olahraganya apa, aku juga jarang olahraga. Itu paling ngejaga pola makan aja. olahraga Nggak juga sih
seminggu Iya. sekali lah, paling dia berenang Iya. atau nge-gym seminggu sekali. Iya sih, paling Tapi gitu aja. Mayang ini emang tipikal anak yang kan ada yang bisa makannya banyak tapi susah gemuknya atau emang badan gini aja gitu deh. Ya emang tulangnya tulang kecil deh, nggak bisa gemuk sama kayak Vanessa, sama kayak Dedi. Ya jadi memang dia nggak bisa gemuk-gemuk sekali gitu, makan paling ya naiknya sedikit gitu. Jadi kan mulai sekarang ini udah mulai olahraga, sekarang udah mulai nge-gym, di apartemen kan ada gym, ada ada kolam renang, dia suka berenang, tapi memang tidak rutin. Terus dari saking salpoknya dari wajah sampai ke badan banyak netizen yang bilang yang menyamain kamu dengan Alia Mas Said. Itu kamu gimana sih tanggapannya? Banyak yang bilang gitu netizen nih. Bukannya nih ini Alia Mas Said ini. Kamu pernah ketemu Seneng. nggak? Nah, Oh, sebenarnya agak seneng juga dibilang Alia Mas, dibilang mirip sama Alia Mas Said, cuman enggak lah, jauh lah. Mungkin ya itu pendapat netizen beda-beda. Cuman emang sih aku pernah baca beberapa komentar yang seperti itu. Ada yang terima dan ada yang nggak terima gitu. Cuman ya aku yang nanggepinnya ya udahlah biasa aja gitu. Seneng juga kalau dimiripin sama Alia Mas Said. Jauh lah tapi. tapi kan selain tadi kan diberi-beripin sampai juga banyak yang bilang kamu disampai-sampingin nih sama cocoknya sama ini nih. Kayak ada yang bilang satunya ada yang bilang cocok sama Torik nih. Maka kamu seperti apa sih melihatnya dari netizen di buku-buku gitu lah kan kemarin dapet gitu. Terus di sana kamu ini kan lebih kata netizen lebih glowing, lebih inilah segalanya. Itu gimana tanggapan? Kayak gitu aku no comment ya. Itu biar netizen aja yang bilang, aku no comment, nggak mau ngasih tanggapan. Berarti maksudnya terkait putusnya mereka juga gak ada hubungan juga? Nggak ada sama sekali. Terus kemarin kan kalau nggak salah ulang tahun Kak Ivi nih, mungkin Dedi sama Maya mungkin udah sempat ke ziarah ke makam atau gimana sih? Enggak, kita nggak ke makam karena kita ada di Bali kan. Ada di Bali kan, jadi nggak ke makam dan nggak tahu juga ulang tahunnya Bibi tuh kita nggak tahu gitu. Jadi nggak ke makam juga. Kalau Maya sendiri apa sempat jadi sosmed atau gimana? Enggak juga sih, karena kita baru pulang dari Bali, kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya Karena kan istilahnya udah almarhum ya, artinya untuk ulang tahun nggak usah dibesar-besarkan ya kan, udah iya, jadi jadi kita udah nggak tahu gitu ulang tahun ya sudah almarhum kan, jadi ya taunya ya baru dari sini aja nih, dari Mas Dodi masa dikabarin dari ulang tahun kan, oh ulang tahun gitu aja, ya udah paling kita kirim Al-Fatihah ya, karena ya udah istilahnya kan udah almarhum, ulang tahun udah nggak make sense lagi gitu kan, kecuali orangnya masih hidup gitu. Tapi kalau memang tanggal lahirnya kemarin kita ada di Bali, kita nggak ngeh gitu kan, ya sudah kita kirim Al-Fatihah aja lah buat Bibi ya gitu. Tapi kalau untuk mungkin kalian berdua ada rencana mungkin untuk ziarah ke makam mungkin Dedi? Kemarin kita ziarah baru beberapa bulan yang lalu ya, sama Kak Cinta Penelope, sama suaminya, pernah Niki juga kemarin. Mungkin ada rencana kita akan bareng-bareng sama Niki juga, sama Cinta Penelope juga ya, Kak Cinta, mungkin kita berempat gitu kan. mungkin kita ke makam nanti ya menjelang puasa lah ya kan, bentar lagi kan puasa, pasti Iya. kita ziarah kok pasti. Tapi melihat Maya mungkin ini udah berapa tahun nih, maksudnya suka flashback gak, maksudnya kayak kakak dalam arti flashback di hari tertentu atau seperti apa sih? Gimana? Suka flashback gak, kadang keinget karena kakak kalau lagi main gitar atau gimana? Kalau beberapa momen pasti masih kadang suka keinget, cuman kalau udah kayak gitu ya aku nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa ya udah kirim Al-Fatihah, terus mendoakan yang terbaik buat almarhumah Kak Eca. Ya udah itu aja sih paling, kalau inget sesuatu tentang yang berhubungan sama Kak Eca ya paling aku langsung kirim surat Al-Fatihah. Dedi juga nih sebagai ayahnya juga. Iya, Dedi juga gimana suka
Apalagi Iya, kalau menjelang bulan puasa, puasa ya pasti. Menjelang puasa kita Suka rindu atau gimana? ziarah, terus udah pasti keingetan lah. Keingetan untuk menjelang puasa Ramadan itu biasanya kan ya kalau Mayang kan sudah kehilangan 3 malah ya, tiga sosok, kakak, mama sama kakeknya ya gitu. Jadi itu orang-orang yang dia sayangin. Jadi ya sedih aja, pastilah nggak kita aja kalau menjelang puasa Ramadan kan orang banyak ziarah pasti mengingat masa-masa almarhum semasa hidupnya. Apa sih Det yang biasa suka teringat, apa ya dulu bukber bareng Iya, atau kayak begitu aja. Itu gimana? sih mungkin berapa kali sih artinya untuk kalau menjelang bulan puasa itu Vanessa itu senangnya itu es kelapa gitu, makan makanan kayak makanan gorengan kayak gitu, kolak, terus bubur sumsum gitu ya, kita suka makan bareng. Itu sih pastilah nginget itu, udah pasti sahur juga ya, sahur, buka puasa, taraweh. Ya mengingat aja. Kalau mengingat itu ya kita kan nggak bisa terus-terusan sedih ya, hidup kan berjalan terus. Mengingat itu boleh, tapi ya sudah, kita lagi fokus ke depan. Sekarang fokus sama Mayang, karirnya. Kalau untuk Vanessa udahlah, kita sama Bibi kita hanya mendoakan aja. Untuk mengingat-ingat lagi sih memang sedih, tapi ya udahlah, ntar kalau kita berlarut dalam kesedihan juga kan nggak bagus gitu kan. Ya sudah, ini udah hampir 2 tahun ya. Insya Allah kita udah bisa move on lah sama Mayang. Dan untuk bulan puasa sendiri Mayang kira-kira apa sih yang dirinduin dari bulan puasa sendiri? Misalnya sahurnya apa ya, bangun petasannya bagaimana, tradisi-tradisi. Yang dirinduin pasti sahur ya, sahur dan buka bersama dan terawih bareng gitu. Ya kalau terawih sih biasa aku terawih sama Dedi di rumah gitu. Kalau misalkan nggak bisa ke masjid nih ya paling aku sama Dedi terawih di rumah bareng gitu. Terus tahun lalu juga kita sahur buka berdua doang Det ya, Iya. berdua doang. Itu gimana tuh perasaan yang kesepian apa berdua doang atau gimana? Kesepian sih enggak, karena kita udah lewat lagi gitu. Jadi udah, kalau kemarin masih, kalau sekarang sih udah nggak begitu sedih banget gitu, nggak berasa kehilangan kemarin. Kalau sekarang itu dia, makanya kita udah move on, udah enjoy. Sekarang udah paling ngingat juga nggak seperti dulu lagi gitu kan. Sekarang udah jalannya sudah fokus aja sekarang ke depannya gitu, nggak boleh lihat-lihat ke belakang lagi. Fokus ke depan, menatap masa depan, Mayang gimana ke depannya. Kalau masalah mengingat pasti mengingat lah. Tapi udah nggak seperti dulu, kita sedih apa segala macam, enggak lah. Paling kalau kita lagi makan, Dedi nyuapin Mayang. Kalau ada kakak nih nyuapin bareng-bareng nih gitu. Udah kayak begitu aja, cerita-cerita kayak gitu aja, seru-seruan aja, lebih ke situ sih. Tuh. Kalau untuk job sendiri bulan puasa gimana Mayang? Apa kamu Ngambil semua atau bagi-bagi, milih-milih? Untuk job sendiri gimana? di Ramadan nih? Di Ada Kampung Ramadan sebulan nanti, mungkin akan mengisi acara Kampung Ramadan di daerah Depok. Terus tetap sih kalau job masih tetap banyak yang masuk, terus endorsan juga banyak, ngonten juga masih tetap. Justru di puasa ini kita nggak stop karena persiapan liburan Lebaran. Jadi benar-benar kita fokus untuk 1 bulan puasa ini, bukannya berhenti beraktivitas, tapi tetap aktivitas kita jalanin. Kalau Maya sendiri mungkin ada tips ya, khusus nggak dari wajah badan mungkin buat pemirsa bisa segini nih, kan dulu Maya nggak segini nih, sekarang udah segini nih, mungkin ada tipsnya nggak? Kalau tips dari aku sih, kalau kalian punya target sih, misalnya target untuk nurunin berat badan nih, ya ayo dicapai gitu. Jangan cuma aduh pengen kurus, pengen ini, tapi nggak ada usahanya kan percuma. Jadi ya diiringin sama usaha gitu. Dulu aku juga gitu, aduh berat badan aku kok dulu aku 58, terus sekarang udah 51. Itu kayak alhamdulillah gitu, target nurunin berat badan aku tercapai gitu.
gitu. Intinya sih kalau kalian punya target untuk nurunin berat badan ya ayo gitu. Sama-sama harus punya motivasi juga gitu. Nahan makan, olahraga seminggu paling nggak sekali atau 2 kali. 2023 harus glow up. Berarti meskipun makanan gak ada batas juga ya, bebas, yang penting Iya. jaga olahraga. Olahraga dan banyakin minum air putih sih Olahraga kan penting. bisa di rumah juga. Ya. Mayang sendiri sebentar. Ya. Yuk. Oke Mayang, melihat dari Ebica ini yang korban mutilasi ini, itu kamu melihatnya seperti apa sih? Ini kan rame di sosial media nih. Apa ya, baca beritanya tuh sedih dan sakit banget bacanya karena apa ya? Dimutilasi dan Ditemukan di dalam panci. Itu tuh ya Tuhan, kok ada ya orang setega itu melakukan hal tersebut gitu, kayak apa sih motifnya gitu? Kalau misalkan emang gak suka ya kenapa nggak dibicarakan dengan baik-baik gitu, kenapa harus setega itu? Apalagi itu mantan istri ya, yang artinya pernah bersama-sama, pernah tinggal bareng gitu, nggak Dan tega. juga ini juga bukan manusiawi juga, masih setega udah dipotong-potong manusia gitu kan. Psikopat kali ya. Kalau menurut kamu lihatnya kan ini orang seperti apa sih? Tega banget sih. Aduh, aku nggak bisa mendeskripsikan apa-apa. Intinya mantan suaminya tega banget. Sudah melakukan hal itu ke mantan istrinya tuh kayak, aduh sampai sekarang aku yang sesek baca beritanya. Nggak tega. Tapi kalau melalui ini berarti hukumnya menurut kamu nih yang pantas ya apa sih? Waduh, hukum. Ini di luar manusiawi nih. Hukumnya sih yang pasti harus sesuai dengan apa yang dia lakuin sih. Harus itu. Kalau yang lebih berat ya lebih berat. Karena tega banget. Parah, itu udah nggak manusiawi banget.